Hah. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Sans dan kembali lagi di channel gue Detroit ya. Kembali lagi bersama gue si host kesayangan Anda semua. Jadi seperti biasa, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya. Jaga selalu kesehatan kalian, jangan sampai sakit ya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang melaksanakan. Jangan dijadiin alasan buat males-malesan ya. Anda yang suka males-malesan, yang hobinya goler-goleran di kasur. Ya emang sekarang tuh emang wayai rebahan sih sebenarnya. Ya mau gimana, di rumah mulu ya kan, nggak ada hal yang buat dilakuin lagi. Ya jangan olahraga lah, olahraga cuy. Ya kan lagi puasa nih, kan lu bisa ngabuburit gitu, ngabuburit sambil olahraga, sambil jogging, push up segala macam kan bisa. Seperti biasa, marilah kita bergibah. Bukan bergibah. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya, karena gibah itu dilarang. Kan kita kan sekarang di puasa cuy ya. Jadi jaga mata, jaga omongan ya, jaga hati juga, jaga nafsu, jangan sampai horny. Tapi gini cuy, menurut gue, hal yang paling sulit dilakukan pada saat puasa itu adalah menahan gibah. Kita tuh nggak bisa menahan desire kita untuk bergibah. Kita nggak bisa menahan kemauan kita untuk menggibahi sesuatu atau seseorang. Apalagi orang itu punya celah untuk digibahin. Apalagi si manusia satu ini. Ya satu frame aja ya. Ntar gue dikira ngebully lagi. Ya jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya, nggak usah gibah-gibahin orang ya. Udah si makhluk satu itu biarlah kita lupakan sejenak ya, nanti habis lebaran baru kita gibahin lagi. Oke, seperti biasa, marilah kita ngobrol-ngobrol ceria lewat Twitter dari akun Twitter kesayangan kita semua, yaitu Kegoblokan Unfaedah. Jadi mana-mana isinya emang manusia-manusia goblok semua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, keceplosan. Ya emang isinya orang-orang seperti itu gitu loh cuy. Aduh, ya udahlah ya. Daripada bacot ya, mending langsung aja kita ke obrolan pertama kita cuy. Tau gak sih, gue sebenarnya agak-agak kurang suka sama acara ini sebenarnya. Nggak tau kenapa, gue kurang suka aja sama acara bagi-bagi duit ini. Ya sebenarnya bagus sih, mungkin ya which is itu bagus karena kan mungkin produser dari acara ini kan pengen bagi-bagi rezeki gitu kan bagi orang-orang yang kurang mampu. Cuman apa ya, setelah gue ngelihat meme yang yang bawa yang bawa kocokan telur tuh, itu gue udah gue nggak mau ngeliat acaranya lagi lah. Ya sebenarnya emang dari awal gue nggak pernah lihat acara ini sih, cuman ya cuplikan meme konyol dari acara ini aja sebenarnya. Buru-buru, saya buru harusnya. Ibu bagaimana? Kan saya mau beli, Bu. Buset. Ibu yang ngegas. Bu santai tuh Bu, jangan ngegas atuh. Gila ngegas sih. Gila. Ibu Yanti gagal membeli kulkas karena waktunya habis. Gagal beli kulkas langsung ngambek cuy. Konyol banget sih. Anak kan saya mau beli, Bu. Nawar terusnya Ibu. Saya kan orang susah, Bu. Nawar, Bu. Buru. Sampai gitu. Bo. Aduh, ini sebenarnya gue jahat sih ngetawain ibu ini. Tapi gimana anjir, ngegas banget anjir. Gila. Nggak dapet kulkas. Jadi ceritanya nih, Bu Yanti ini nggak dapet kulkas karena waktunya habis gitu kan. Terus dia ngambek gitu loh. Boleh nggak? Capek saya nih. Aduh. Ibu gimana ini? Iya tuh. Udah habisin uangnya ini, saya pengen beli kulkas. Udah nggak mau beliin tuh. Payah. Buset, payah. Siapa sih? Siapa sih ini cewek? Pokoknya itulah. Kata payah. Aduh, Bu. Langsung minta dibeliin kulkas gara-gara waktunya habis. Lu tau gak sih kayak anak-anak yang ngambek terus bakal maafin orang tuanya apabila anak itu dibeliin sesuatu sama orang tuanya. Kayak gitu nih, ibunya kayak gitu juga, ngambek terus udahlah beliin kulkas biar gue gak ngambek lagi. Pengennya begitu cuy. Ya kan konyol. Gimana Bu? Saya gak bisa kayak gitu, saya bener gak nyari peraturan dong. Iya nggak apa-apa, yang penting saya kan udah happy kita jalan-jalan udah capek. Buset, ya kan saya udah happy udah jalan-jalan capek.
Suka. Ini gue suka. Ini menunjukkan bahwa dulu pas muda ibunya ini pernah menjadi fuck girl. Kan jalan-jalan happy, clubbing, minum bir, mabok, aduh. Dibungkus. Kita udah capek, udah keringetan, udah anak saya tinggal, harus ini dong, kulkas dong kulkas dong, nggak mau, beli kulkas nggak mau. tuh kan ngambek jir, tuh nggak mau pulang, nggak mau. Konyol banget, ya Allah, astagfirullah. Bu. Pokoknya beli kulkas, nggak mau. Nangis, ibunya nangis cuy. Astagfirullah. Ya mau gimana, ya itu kan udah aturan dari sananya sih Bu. Seperti ini kah tipikal masyarakat di Indonesia saat ini? Ya kalau emang bukan rezeki ya mau gimana Bu. Misalkan emang udah aturan dari sananya, ibunya nggak bisa nuntut lah. Ya pintar dikit lah Bu, ibunya kan juga udah tua ya kan, udah gede juga. Ya jangan kayak gitulah. Ya mungkin kalau misalkan nih bayangan gue seperti ini. Kalau misalkan ibunya ini dapat kulkas, mungkin dia bakal ria, mungkin dia bakal pamer ke tetangga, makanya dia nggak dapat kulkas ini. Mungkin seperti itu. Mungkin ini memang udah rencana dari atas ya kan, ibunya nggak dapat kulkas. Walaupun tadi ibunya bilang dia orang susah. Tapi menurut gue status yang dibilang ibu ini sebagai orang susah ini, gue nggak ngatain ya, mohon maaf, no offense, tapi gue nggak ngatain. Kata-kata yang ibu ini bilang barusan itu nggak bisa menjamin bahwa ibu ini bakal mendapat simpati dari orang-orang dan bakal dikasihani gitu loh. Ya kalau misalkan ibunya karakteristiknya udah kayak begini, kalau udah sifatnya udah kayak gini, ya siapa yang mau bersimpati? Kalau gue sih udah gak mau anjir. Kalau gue mungkin pada awalnya ngelihat ibu ini, mungkin kasihan ya. Kalau misalkan gue yang jadi host di acara ini gitu kan, mungkin gue bakal kasihan, wah ibu ini susah. Tapi setelah melihat sifat ibu ini keluar ngambek itu nggak dapat kulkas, ya gue ilfil lah, nggak mau lah gue. Gue bakal bilang, anjir lu nggak bersyukur banget sih Bu, jadi orang udah dikasih duit. Nih gue yakin sebelum dapat kulkas ini dia pasti udah dapat barang-barang banyak cuy. Gue nggak tahu waktu yang diberikan sama tim uang kaget ini berapa, tapi pasti ibu ini udah beli barang-barang banyak dari awal mula. Ibunya ini dikasih uang sama acara ini. Jadi kalau misalkan ibunya gak dapet kulkas, ya udahlah syukurin aja apa yang dapat gitu loh Bu. Ngambek anjir, ngambek kayak gitu. Gak mau, pokoknya dibeliin kulkas. Pokoknya gak mau. Nih gue yakin kalau misalkan si ibu ini bener-bener dapet kulkas, dia pasti bakal pamer anjir ke tetangga. Weh, gue dapet kulkas nih dari acara TV. Ya pasti gitulah. Orang sifatnya dari sekarang udah kelihatan kok kayak begitu. Kayak anak kecil yang ngambek terus dibeliin mainan, abis itu pamer mainannya ke teman-temannya. Aduh Bu, pesan gue nih sama lu Bu ya, syukuri aja apa yang ada. Gue nih iri sama ibu aja bisa dapat uang kaget di acara ini, sedangkan saya mahasiswa yang setiap hari berharap ada rezeki datangnya kan dari tetangga sebelah. Hidup gue tuh sehari-hari ya berharap rezeki datang anjir. Ya lu tahu kan mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir bulan cuy, yang mengharapkan makanan dari event-event atau acara-acara yang diadakan sama rektorat. Acara-acara makan bareng atau prasmanan gitu sebenarnya jarang banget dilakuin. Ya paling kalau nggak ada makanan gue makan mie. Ya mungkin ibunya ini udah, ya kan ibunya kan udah dapat apa yang didapat di awal-awal kan pastinya kan. Ya udahlah syukurin aja. Aduh. Nggak paham lagi gue. What is this? Dan yang perlu lo pahami, kagak ada cewek juga yang mau diduain. Mulutmu tidak melambangkan lelaki sejati. Lo seharusnya bersyukur ya, di luar sana masih banyak orang yang memperjuangkan cintanya agar diterima. Lo malah ngujak ini. Pagi apa kamu? Kenapa sih nanya melulu? Kok malah gini kamu? Aku kan pacar kamu, perhatian dikit nggak apa-apa kan? Terserah. Kamu kenapa akhirnya cuek banget ke aku, beda banget ke aku. Izik nggak berubah. Namanya Izik cuy, nama. Ini cewek apa cowok sih? Tapi aku kan udah ada cewek lain. Sekarang mau kamu gimana? Mau putus ayo, mau lanjut juga ayo. Asal kamu mau diduain, nggak ada cowok yang cukup satu cewek.
Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang ngechat cowoknya, ya ini bisa lo lihat namanya Izik, ya nama cowoknya Izik. Terus pas di chat cowoknya ini kayak cuek, terus cowoknya nih balasnya kayak ini kayak cewek pas lagi mau di PDKT-in, lo tau gak sih cewek-cewek yang cuek gitu. Terus dia bilang gini loh cuy, Izik nggak berubah, ini si cowok ini nggak berubah, tapi aku udah ada cewek lain. Sekarang mau kamu gimana? Mau putus ayo, mau lanjut juga ayo, asal kamu mau diduain. Gak ada cowok yang cukup satu cewek. Kita semua manusia cuy, kita semua punya rasa bosan, gue tahu. Gue pun pasti kalau makan sesuatu nggak bisa makan itu terus. Tapi under circumstances, gue tetap harus makan makanan yang sama karena ada suatu kondisi yang mungkin sebut saja kondisi keuangan lah ya. Ada kondisi keuangan yang memaksa gue untuk makan makanan itu lagi gitu. Tapi kalau misalkan masalahnya udah ke manusia ya kan, ya manusia mana mau sih disamain sama barang. Ya dengan kata lain, orang ini udah nganggep cewek sebagai barangnya dia, sebagai mainannya dia. Ya sebagai ini aja lah, pemuas nafsunya doang lah. Ya gue gak tahu sih ini cewek udah ngapain aja sama pacarnya. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai gitulah ya mbak. Ya tolong jangan. Karena pacar lu udah kayak begitu, ya udah lo tinggalin aja please. Mungkin dari sini kita sudah tahu bahwa si Izik ini adalah seorang fuckboy ya, yang kita tahu. Ya yang sok-sokan bad gitu. Padahal aslinya mah culun, gak ada talentanya sama sekali, cuman tebar pesona doang sama cewek. Ya intinya bagi kalian para lelaki di luar sana, ya sebenarnya ini juga berlaku buat cewek sih. Ya pokoknya cowok-cewek lah, bagi lo yang masih punya perasaan, tolong hargai pasangan lo. Ya mungkin dia adalah satu-satunya orang yang sayang sama lo selain keluarga lo. Ya tolong ya pokoknya, be smart. Punya otak kan, punya perasaan kan. Ya, sip. Oke cuy, jadi untuk obrolan terakhir kita, gue pengen ngebahas salah satu hal yang mungkin bisa dibilang di ranah sosial media ini tuh sangat sangat-sangat hangat mungkin. Sangat-sangat hits atau sangat-sangat viral. Ini adalah tentang topik seseorang yang katanya bosan hidup. Dan dia akan mengakhiri hidupnya jika komentar di Instagramnya udah nyampe 1000. Namanya adalah Fahrez Bosan. Ya gue gak tahu sih itu emang akte lahirnya namanya Fahrez Bosan apa gimana. Gue juga gak peduli. Jadi ceritanya, orang ini punya suatu masalah hidup. Ya gue gak tahu sih dia punya mental illness apa depresi atau gimana, gue gak ngerti. Terus dia ngepost sesuatu di story atau feed Instagramnya tentang jika komen ini udah sampai 1000 gue bakal bunuh diri live di Instagram gue. Dan which is itu menurut gue konyol sih. Tapi ternyata komen di feed Instagramnya itu udah nyampe 1000 lebih ya, mungkin 3000 mungkin. Ya abis itu mungkin dia panik kan, gue gimana nih, apakah gue harus bunuh diri? Ternyata dia nggak melakukan perbuatan tercela itu, tapi tiba-tiba dia ini lagi cuy, dia kayak naikin betnya lagi, naikin taruhannya lagi bahwa dia akan bunuh diri jika komen di Instagram itu udah nyampe 10.000 komen. Nah, ya lucunya adalah dia sekarang udah punya sekitar 33.000 followers. Dan gue yakin semua followersnya ini cuman pengen ngelihat dia bunuh diri. Udah itu aja. Oke, sebelumnya gue gak punya riwayat pendidikan psikolog, jadi gue gak pengen asal ngomong. Dan gue gak bakal ngebahas masalah ini lebih dalam. Ya gue cuman pengen ngebahas masalah konyol-konyolnya aja sebenarnya. Ya biarkanlah ini dibahas sama orang-orang yang ngerti, sama orang-orang yang benar-benar paham lah. Pokoknya benar-benar paham tentang masalah mental orang. Nah, setelah gue cari-cari info, si Fahrez Bosan ini tidak melakukan aksinya tersebut, melainkan dia ubah akun Instagramnya menjadi akun bisnis, yang which is menurut gue itu bangsat sih. Bangsat, literally bangsat cuy. Entah dari mana seorang manusia muncul, entah dari tinja iblis atau spiteng mana gitu, nggak tahu. Orang ini muncul pluk. Ya walaupun sih katanya hasil dari paid promote-nya itu dia sumbangin buat keperluan COVID-19. Ya gue nggak tahu, orang nggak ada buktinya, ya kan? Kita semua nggak tahu lah. Tapi menurut gue kalau misalkan dia bener-bener sebego ini, dia dengan kata lain udah menukarkan nyawanya dengan angka follower yang bisa dibilang nggak seberapa sih sebenarnya.
Kalau misalkan lo tahu sebenarnya follower tuh bisa dibeli cuy. Follower aktif dan non aktif itu bisa dibeli sebenarnya. Dan itu nggak susah-susah amat, lo cuman bayar, tinggal ngerogoh duit berapa gitu buat beli follower aktif. Ya kalau misalkan lo mau beli follower aktif lah lo beli follower aktif. Kalau misalkan lo cuman cuman buat hiasan biar lo dilihat follower lo gede, ya lo beli follower non aktif juga nggak masalah. Itu kan itu kan gampang nih, lo tinggal ngerogoh kocek sedikit buat ngebeli follower. Nah dia nganggep bahwa nyawa itu nggak seberapa dibandingkan follower cuy. Dan ada salah satu feed Instagramnya yang di dalam captionnya itu ada sebuah ajakan untuk bunuh diri. Dia bilang seperti ini, bunuh diri itu nikmat, ayo yang mau bunuh diri ikutan. Ya kurang lebih seperti itulah kata-katanya. Ya gini loh cuy, jika ada seseorang yang punya depresi atau mental illness, dia nggak punya keluarga buat cerita, dia nggak punya teman-teman, ke psikologis juga nggak punya duit, ya terus mau gimana, dia nggak tahu caranya, terus ngeliat postingan elu yang bilang bahwa bunuh diri itu enak, mungkin nggak mereka akan melakukan percobaan bunuh diri? Si orang goblok ini udah bilang bunuh diri itu enak gitu loh. Apakah dia memikirkan dampaknya bagi orang-orang yang benar-benar punya mental illness atau depresi atau mungkin gangguan mental lainnya? Apakah dia punya pemikiran seperti itu? Ya mungkin enggak lah. Ya pasti enggak lah, gue yakin enggak. Dia nggak bakal punya pemikiran kayak gitu. Karena dia tuh cuma orang goblok yang mementingkan followers, yang menukar nyawa, yang nge-trade nyawa hanya untuk followers. Karena dia tuh cuma orang goblok. Dia tuh cuma orang goblok yang muncul dari tinja iblis gitu. Ya kita semua goblok lah, kita juga manusia, gue juga goblok kok. Gue kalau misalkan nggak goblok, gue nggak mungkin sekolah cuy. Kalau misalkan gue nggak goblok, mungkin sekarang gue udah jadi presiden. Lo boleh lah goblok, tapi seenggaknya lo punya nurani cuy. Lo harusnya mikirin dampak apa yang terjadi jika orang-orang yang benar-benar punya mental illness ngelihat feed lo. Jangan goblok iya, terus punya hati nurani juga enggak. Jangan seperti itulah, tolong. My God, kenapa Soekarno membebaskan orang-orang seperti ini dari penjajahan? Kenapa? Aduh ya Allah, Pak Soekarno, apakah Anda sadar telah membebaskan penduduk Indonesia yang seperti ini? Lo harusnya bersyukur lo cuy, udah dibebasin sama Soekarno dari masa penjajahan. Ya seenggaknya tolonglah, be smart people, jangan bego. Lo tau gak sih, selain hal-hal yang bakal membawa dampak ini ke orang-orang yang benar-benar punya mental illness, pasti kan nantinya ada orang lain yang pengen ikut tenar dengan cara yang sama, dengan cara hal seperti ini juga gitu. Seenggaknya kalau misalkan lo pinter dalam menggunakan sosial media, orang-orang seperti ini ya udahlah, maksudnya lewatin aja. Nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih atensi, biarin aja lah dia berbuat sesuka hati. Nggak usah diperhatiin, nggak usah dipeduliin. Dia tuh malah seneng kalau lo peduliin, mau lo kata-katain, mau lo bully, mau lo kantel-kantelin dia pun dia pasti seneng gitu loh. Ya karena makanan dia dari situ. Kalau misalkan lo ngeliat orang-orang seperti di sosmed, lewatin aja. Orang-orang kayak gini udah pasti nggak bener. Kalau misalkan lo pinter untuk tidak ngefollow orang-orang seperti ini, udah lewatin aja. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Semoga video ini menghibur kalian semua. Terima kasih udah nonton, terima kasih juga udah ngebuang-buang kuota untuk melihat video ini ya. Kalau misalkan lo suka, lo boleh like, share, dan komen kalau misalkan lo punya pendapat lain. Dan juga jangan lupa subscribe channel gue kalau misalkan lo mau dapetin updatean terbaru dari video-video terbaru gue. Oke, semuanya have fun and always my friends stay relaxed. Bye guys.